Halo, nama gue Fandrin Rayadi. Gue udah di industri game ini mungkin kayak 15 tahun. Gue udah bikin banyak banget game sebenarnya, tapi mungkin game yang paling gue favoritin. Yang pertama Fallen Legion di PS4, di konsol dan PC. Terus Valkyrian Arc 3 itu juga sama di konsol dan PC. Dan terakhir ini lagi dalam proses mendevelop Code Atma. Di Fallen Legion gue berperan sebagai creative director. Di Valkyrian Arc sebagai product manager, di Kodatma juga sebagai creative director. Di video ini gue akan menjelaskan tentang apa artinya menjadi game designer. Dalam game development, designer itu adalah orang-orang yang nge-craft suatu experience ke playernya. Jadi experience itu akan kita wujudkan dalam hal rule. Rule itu seperti misalnya kalau ditekan X karakternya lompat, kalau ditekan kotak karakternya mukul, kalau misalnya nyawanya habis karakternya mati. Buat menentukan rule itu dan memastikan bahwa experience itu sampai ke player, itu adalah kerjaan desainer. Common misconception yang sering gue dengar tentang desainer, wah ada banyak banget sih. Yang pertama, yang paling umum kalau misalnya orang nggak tahu game, ya desainer itu biasanya gambar graphic designer gitu kan. Graphic designer ya bukan desainer game, itu beda. Yang kedua adalah bahwa desainer itu adalah tukang ide. Tukang ide itu gimana? Ya udah bikin aja ide, terus selesai gitu. Abis itu ada yang ngerjain, nggak kayak gitu. Jadi kayak yang dibikin adalah bukan ide tapi design decision, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pertanggungjawabannya gimana? Bisa banyak banget, dari behavior playernya, bisa dari concern dari technical, concern dari artnya, concern dari hal lain, budget dan segala macamnya. Itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan di decision yang kita bikin. Spesialisasi dari designer itu banyak banget sebenarnya. Jadi ada mechanics designer, ada system designer, ada level designer, terus ada juga kayak game feel designer, 3C designer, banyak lah. Mechanic designer ini contohnya adalah orang-orang yang bikin lari suatu game jadi fun misalnya, atau kayak battle systemnya jadi fun, rule-rule-nya gimana. Jadi mechanics designer itu berhubungan dengan rule-rule yang terjadi dalam gamenya. Ada lagi sistem designer. Mereka ini adalah orang-orang yang ngurusin balancing, terus ngurusin ekonomi dari gamenya, terus memastikan bahwa gamenya nggak inflasi gitu dari segi power pemainnya terlalu kuat jadi nggak seru dan segala macam. Dan intinya mereka orang-orang yang ngurusin angka supaya masih logik atau masih masuk akal di dalam gamenya dan tidak inflasi kayak gitu. Ada lagi nih namanya level designer. Nah, level designer ini adalah orang-orang yang actually bikin kayak stage-nya gitu, kalau map-nya di dalam gamenya. Jadi kayak kalau CS ada The Dust 2, kan ada desainnya tuh, di mana choke point-nya, di mana orang tembak-tembakannya di sini, terus ada tower di sana supaya ada orang yang bisa nge-observe di sana lebih advantage dan segala macam. Jadi mereka tuh lebih ke 3D space atau 2D space kalau misalnya gamenya 2D dari gamenya. Dan selain yang tadi itu banyak banget spesialisasi desainer yang beneran berbeda banget yang diurusin satu dengan yang lain. Selanjutnya gue akan menjelaskan tentang apa saja sih skill yang dibutuhkan oleh seorang desainer. Konsep dan teori dasar yang dipakai banget di desain itu sebenarnya banyak banget. Tapi mungkin 3 atau 4 yang paling penting itu yang pertama psikologi, jadi kayak terutama psikologi kognitif yang kayak bagaimana otak manusia bekerja, terus kayak bagaimana memori manusia bekerja dan segala macamnya. Terus behavioral, jadi kayak bagaimana culture dan kebiasaan player atau kayak manusia membentuk jadi behaviornya mereka, itu bakal membantu banget saat kita bikin design decision. Terus matematika, terutama probabilitas, statistika, itu banyak kepake banget, terutama waktu kita nge-spreadsheet, sangat-sangat membantu, terutama saat kita bikin sistem yang solid, sistem yang robust. Nah, yang terakhir itu ada reference library, kita juga harus banyak. Jadi kita harus sering analisis, kita harus ngedekonstruksi game yang lain, dan kita harus tahu bagaimana cara mereka melakukannya. Jadi kita bisa belajar dari mereka, kita bisa nyontoh dari mereka. Buat soft skill yang harus dimiliki seorang desainer, beberapa yang sangat penting itu yang pertama critical mindset. Jadi kayak apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bikin, ataupun apapun yang orang lain bikin, gimana cara kita build upon that, dan kita bisa ngedesain sesuatu yang lebih bagus lagi dari itu. Yang kedua adalah observing. Kita harus lihat apa yang bisa kita ambil, ngedraw inspiration dari apapun yang di sekitar kita. Karena apapun bisa jadi sumber inspirasi buat desain yang lebih baik. Satu lagi ada communication. Ini juga salah satu yang penting banget dimiliki buat desainer. Setelah kita mengambil inspirasi gitu kan, terus kita bikin desainnya, terus kita mau, ini udah jadi nih, bagus nih. Cara kita ngekomunikasiin itu juga sangat-sangat penting. Jadi komunikasi ini menyangkut mengeluarkan ide atau menyampaikan ide atau menyampaikan design decision yang kita buat ke dalam ke tim kita atau ke orang lain, dan juga menyerap informasi. Itu juga salah satu skill yang penting banget buat dimiliki sama desainer.
hard skill yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang desainer itu juga ada beberapa yang sangat-sangat penting. Yang pertama itu desainernya harus bisa prototyping. Jadi prototyping ini bukan harus digital. Skill prototyping itu sangat-sangat penting untuk menyampaikan apa yang di pikiran kita dengan sangat cepat dan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua juga dokumentasi. Dokumentasi ini bisa jadi spreadsheet, bisa jadi Word, Microsoft Word, atau bikin diagram di Draw.io. Jadi banyak toolnya dan hampir semuanya bisa kita pakai. Tapi skill buat bikin dokumentasi yang gampang dibaca sama orang dan exciting buat dibaca sama orang dan bisa berperan sebagai referensi yang reliable, itu juga salah satu hard skill yang harus dimiliki jadi desainer. Jadi desainer itu pasti banyak banget nulis. Nah, terus kita juga sebagai desainer kita pastinya mau bikin game yang video game dong. Nah, buat bikin video game itu kan ada banyak tuh toolnya ya, kayak Unreal atau Unity. Jadi kayak ada banyak banget game engine. Nah, jadi sebagai desainer kita harus sering-sering banget nge-explore engine apa yang bisa kita gunakan, dan kita harus bisa versatile atau apapun bisa. Jadi engine ini gue pernah pakai, engine itu gue pernah pakai. Jadi nge-explore itu juga, engine itu juga salah satu yang hard skill yang valuable banget buat dimiliki sama desainer. Sebagai bonus point, desainer yang bisa ngoding itu bener-bener valuable banget buat di company manapun atau kayak studio manapun, atau bahkan kalau mau bikin game sendiri. Jadi kalau kita bisa ngoding, kita bisa bikin apapun yang kita ada di otak kita tanpa harus prototyping. Jadi kayak kita bisa langsung experience-nya one by one, itu bisa kita bikin langsung dan kita bisa bikin proof of concept-nya buat ke tim. Selanjutnya, gue akan menjelaskan sehari-harinya desainer itu ngapain sih. Nah, sebagai desainer, biasanya di Agate kita mulai dengan huddle pagi. Jadi huddle pagi ini kita ngesing apa yang akan kita lakukan, kemarin ada sesuatu nggak, dan segala macamnya dengan tim. Jadi seluruh tim pasti align kayak apa yang bakal dikerjakan di hari itu. Nah, setelah itu kita bakal banyak banget berkomunikasi, discuss, koordinasi dengan tim member kita atau bahkan dengan player kita. Jadi kita mungkin akan ngelihat kayak dari sisi teknikal, dan buat coder susah atau enggak, atau buat artis ini susah atau enggak, atau bahkan ke player kita interview, kita fokus group discussion dengan player. Jadi kayak apakah ini exciting buat kalian, atau misalnya ada nggak sih yang dirasakan dengan game ini, gimana sih kontrolnya dan segala macam. Itu banyak banget kita koordinasi untuk design decision yang akan kita buat. Habis itu kita bergerak dari sana kita bergerak ke game design dokumen. Jadi kita bikin dokumentasi atau bikin konsep dari hal-hal yang sudah kita dapatkan dari player tadi misalnya, atau mungkin meneruskan game design atau fitur yang dari kemarin belum beres dan segala macam. Jadi kita ngurusin game GDD. Terus selain itu kita bakal nge-tweak atau ngebikin konten dari game. Jadi kayak oh ya kita akan pakai spreadsheet buat ngitung stat dari monster baru misalnya, atau kita bikin spreadsheet buat behavior dari monster baru ini bakal jadi kayak gimana. Terus atau kita bahkan masuk game engine-nya langsung. Kita kadang-kadang ngoding skill baru ini behaviornya kayak gimana. Kalau misalnya diserang attack-nya attack-nya nambah berapa dan segala macam, itu kita semua yang masukin ke dalam gamenya. Dan biasanya setelah itu kita huddle sore buat mengesing lagi apa yang sudah kita lakukan tadi selama hari ini. Terus kayak apakah kita butuh bantuan dari yang lain buat besok hari dan segala macam. Itu biasanya keseharian kita sebagai desainer. Nah, gimana? Jadi desainer tuh menarik banget kan? Jadi banyak banget yang dilakukan. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung ke karir.agate.id. Nah, terus kalau kalian tertarik buat belajar jadi desainer, langsung aja ke academy.dilo.id.